Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Saya harapkan Bapak Ibu sekalian selalu mendapat kesehatan, kemudahan dalam diri rezeki, selalu semangat untuk mendidik. Bapak Ibu, channel ini ada channel pendidikan yang mencoba menjawab permasalahan pendidikan. Mungkin remeh bagi kita, tetapi bisa jadi luar biasa bagi orang lain. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe untuk memberi motivasi membuat konten-konten yang bermanfaat. Tapi sebelumnya kita lihat intro berikut ini. Karakteristik pembelajaran abad 21. Pertama, terintegrasinya TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau ITC, Information Communication Technology dalam pembelajaran. Yang kedua, maraknya penggunaan Google dan YouTube. Yang ketiga, ada peran strategis TIK dalam pendidikan. Di antaranya sebagai media pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, penerapan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sistem informasi manajemen secara terintegrasi. Karakteristik dari guru abad 21. Pertama, dituntut sebagai motivator, inspirator, di samping sebagai fasilitator dalam RPP di kegiatan pembukaan. Dalam langkah-langkah pembelajaran ada kegiatan memberikan motivasi kepada siswa. Jadi itu merupakan hal yang wajib bagi seorang guru abad 21. Di samping sebagai fasilitator, kita juga sebagai guru ini harus bertindak sebagai motivator dan inspirator. Yang kedua, guru mampu mentransformasikan diri dalam era pedagogik cyber atau era digital. Adalah tingginya minat baca. Salah satu hal yang paling penting, padahal bagi guru di Indonesia adalah kurangnya minat membaca. Pada guru abad 21 dituntut untuk tinggi minat baca, kualitas dalam membaca kita banyak mempengaruhi cara kita mengajar. Ketiga, sebagai guru abad 21 ini kita dituntut untuk memiliki kemampuan menulis, membuat bahan ajar, membuat LKPD atau lembar kerja peserta didik. Keempat, guru abad 21 harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan metode belajar atau mencari pemecahan masalah-masalah belajar, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis TIK. Yang kelima, karakteristik guru abad 1 di tengah pesatnya perkembangan era teknologi digital. Bagaimanapun, guru harus mampu melakukan transformasi kultural dan teknologi, di mana teknologi berjalan seiring dengan budaya. Jadi tidak menghilangkan kultur atau budaya daerah tersebut, tetapi harus jalan secara beriringan. Karakteristik siswa abad 21. Siswa zaman sekarang atau yang sedang populer disebut dengan siswa zaman now atau sering kita sebut dengan generasi Z, yaitu anak-anak yang lahir setelah tahun 1995. Tentunya sangat berbeda dengan karakteristik siswa zaman dahulu. Dengan
anak yang lahir zaman sekarang. Seperti apa ciri-ciri anak zaman sekarang? Pertama, generasi Z ini menyukai kebebasan dalam belajar. Yang kedua, generasi Z suka mempelajari hal yang baru, yang praktis. Dengan adanya Google dan YouTube, maka generasi zaman now ini suka hal yang baru dan praktis, serta ia menyukai kebebasan dan belajar. Yang ketiga, siswa zaman sekarang ini merasa nyaman dengan lingkungan yang terhubung dengan jaringan internet. Yang keempat, generasi Z lebih suka berkomunikasi dengan gambar, image, ikon, dan simbol daripada teks. Jika kita menyuruh anak didik kita untuk membaca modul, membaca buku pelajaran, maka ia tidak terlalu tertarik. Akan tetapi ketika kita memutarkan video yang ada gambar-gambar, ada image-nya, ada ikonnya, maka dia akan lebih semangat. Yang kelima, generasi Z ini memiliki rentang perhatian pendek atau sulit untuk berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Keenam, generasi Z ini berinteraksi secara kompleks dengan media seperti smartphone, televisi, laptop, desktop, iPhone. Zaman sekarang anak dari usia SD saja tahu menggunakan smartphone. Ketujuh, generasi Z lebih suka membangun eksistensi di media sosial daripada di lingkungannya. Maksudnya daripada di lingkungan nyata. Siswa zaman sekarang atau siswa zaman now ini lebih eksis di internet, di media sosial. Bahkan anak SD sudah punya akun Facebook, akun Instagram, atau akun TikTok. Kecakapan 4C, ya, critical thinking, kreatif, collaboration, dan communication. Jadi 4C itu critical thinking, yang kedua creativity, ketiga collaboration ya, keempat communication. Ya. Pertama, critical thinking atau keterampilan berpikir kritis. Tujuan utama dari kemampuan berpikir kritis atau critical thinking adalah mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan masalah atau problem solving. Pola pikir yang kritis juga perlu diterapkan agar anak dapat melatih untuk mencari kebenaran dari setiap informasi yang didapatnya. Keterampilan ini sangat diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dari akses informasi yang tak terbatas di abad 21. Creativity atau keterampilan berpikir kreatif. Creativity tidak selalu identik dengan anak pintar, menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Namun, kreativitas ini juga dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside the box tanpa batasi aturan yang cenderung mengikat. Anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi atau perspektif. Hasilnya, mereka akan berpikir lebih terbuka dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, collaboration atau keterampilan bekerjasama atau berkolaborasi. Collaboration adalah aktivitas kerjasama dengan seorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Aktivitas ini penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar anak mampu dan siap untuk bekerjasama dengan siapa saja dalam kehidupannya mendatang. Saat berkolaborasi bersama orang lain, anak akan dilatih untuk mengembangkan solusi terbaik yang bisa diterima oleh semua orang dalam kelompoknya. Yang ketiga, communication atau keterampilan berkomunikasi. Komunikasi dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, efektif.
Keterampilan ini terdiri dari sejumlah sub-skill seperti kemampuan bahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca, mendengar untuk memastikan pesan tersampaikan. Model pembelajaran abad 21. Pertama, discovery learning. Discovery learning merupakan model pembelajaran melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian, atau dengan kata lain, memahami konsep arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada kesimpulan. Contoh dalam pembelajaran adalah ketika kita menyuruh anak kita untuk mencari penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Anak kita ini akan melakukan penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian dengan cara mencari di internet. Kemudian mewawancarai langsung orang yang terdapat banjir atau terdampar banjir. Kedua, pembelajaran berbasis proyek. Contohnya adalah di mata pelajaran prakarya. Ketika kita menyuruh anak kita untuk membuat sesuatu dari bahan bekas, misalnya limbah, anak kita bisa menghasilkan sebuah karya, membuat lampu dari limbah, dan sebagainya. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah adalah belajar berdasarkan masalah untuk mencari solusi melalui penelusuran hingga dapat ditemukan banyak solusi dari masalah tersebut. Keempat, belajar berdasarkan pengalaman sendiri atau self-directed learning, SDL. Ini merupakan proses di mana inisiatif belajar dengan atau dan tanpa bantuan pihak lain dilakukan oleh anak didik kita sendiri, mulai dari kebutuhan belajar, perumusan tujuan, mengidentifikasi sumber, memilih dan menjalankan strategi belajar, dan mengevaluasi belajarnya sendiri. Lima, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengaitkan materi yang pelajari dengan situasi dunia nyata, sehingga peserta didik menangkap makna dari yang dipelajari, mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki. Yang keenam, bermain peran dan simulasi. Peserta didik ini diajak untuk bermain peran dan menirukan adegan bermain peran, dan simulasi ini dapat digunakan di mata pelajaran bahasa Indonesia atau dalam pelajaran ini, maksudnya di mata pelajaran seni budaya dalam topik drama. Ketujuh, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan, yaitu adanya 4-6 orang yang mempunyai latar belakang atau kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda, atau heterogen. Dengan bahasa sederhananya adalah kita membentuk anak didik kita menjadi kelompok kecil yang heterogen. Dalam kelompok itu ada laki-laki, perempuan, ada pintar, dan ada yang kurang pintar. Yang kedelapan, pembelajaran kolaboratif merupakan belajar dalam tim dan tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Kolaboratif ini memiliki kesamaan dengan kooperatif, sama-sama dalam bentuk kelompok kecil, sama-sama bentuk tim. Dalam hal ini harus mengarahkan siswa dari awal sampai akhir, dan materi diberikan adalah cenderung sama. Sedangkan kolaboratif ini guru hanya bertindak sebagai fasilitator, dan materi atau tugas diberikan cenderung berbeda. Nah ini KPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, merupakan suatu kerangka kerja untuk memahami dan menggambarkan jenis pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk mengefektifkan praktek pedagogi dan pemahaman konsep dengan
mengintegrasikan sikap sebuah teknologi di lingkungan pembelajarannya. Dari uraian tersebut, berikut 7 komponen dari TPACK ya. Pertama, pengetahuan konten, materi, content, knowledge atau CK. Kedua, pengetahuan pedagogi, pedagogical knowledge ya, PK ya. Yang ketiga, pengetahuan teknologi, technological knowledge, TK. Keempat, pengetahuan pedagogi, konten, materi, pedagogical content knowledge, PCK ya. Ini teknik baru ya untuk teknik pembelajaran. Yang kelima, pengetahuan teknologi konten material, konten technological content knowledge, TCK. Karena pengetahuan teknologi pedagogi, technological pedagogi knowledge, TPK ya. Yang ketujuh, pengetahuan teknologi pedagogi konten material, technological pedagogical and content knowledge, TPACK ya. Ini teknik baru dalam pembelajaran. Ya, jadi kalau diartikan ya, TK itu pengetahuan dasar tentang teknologi, TK tadi metode dan strategi mengajar, CK materi yang diajarkan, TPK penggunaan teknologi untuk tujuan pembelajaran, TCK hubungan antara teknologi dan materi, PCK metode yang tepat untuk mengajarkan materi. Ya, ini kepanjangan atau ini pengertian dari yang tadi ya. TPACK ini pengetahuan dalam memilih menggunakan teknologi untuk mengimplementasikan strategi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi TPACK dalam pembelajaran. Pertama, menggunakan TK untuk menilai peserta didik. Yang kedua, menggunakan TK untuk memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan TK untuk memahami peserta didik. Keempat, mengintegrasikan TK untuk merancang kurikulum termasuk kebijakan. Kelima, mengintegrasikan TK untuk menyajikan data. Keenam, mengintegrasikan TK dalam strategi pembelajaran. Ketujuh, menerapkan TK untuk mengolah pembelajaran. Nah, ini soal ya, Pak Ibu. Proses pembelajaran guru harus berupaya untuk merangsang peserta didik agar mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas, agar peserta didik bisa mengeksplorasi kemampuan seluas-luasnya, sehingga peserta didik pada akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam hal ini, guru tersebut menerapkan keterampilan 4C, yaitu pertama A. Innovation, B. Collaboration, C. Problem solving, D. Communication, E. Reactivity. Ya, kalau kita perhatikan menyelesaikan masalah ya. Kalau masalah pasti jawabnya 1, problem solving ya. Yang kedua, Ibu, metode pembelajaran abad 21 yang mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata peserta didik, sehingga memungkinkan peserta didik menangkap makna dari yang dipelajari, mengaitkan pengetahuan baru dan pengalaman yang sudah dimiliki adalah ya. Kalau tadi Bapak Ibu perhatikan pasti jamaah 1 ya, kontekstual ya. Jadi teknik atau model pembelajaran kontekstual. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.